Bab 3384. Aku maju. Malang. Wajah Mileye menjadi gelap. Apa yang kamu katakan? Meskipun dirinya memiliki kulit tebal sedikit, tapi apakah dia tidak baik sebagai manusia? Quincy hendak bicara, tapi tiba-tiba, distorsi waktu di kejauhan tiba-tiba bergetar. Melihat adegan ini, wajah keduanya berubah seketika. Mereka datang. Mileye melihat ke langit kejauhan, di mana distorsi waktu tiba-tiba berguncang dengan hebat dan segera, sebuah formasi teleportasi berupa pusaran hitam muncul di sana. Melihat adegan ini, mata Mileye seketika berkedip. Dengan cepat, pusaran hitam terbentuk. Pada saat yang sama, Quincy tiba-tiba berkata, "Mile, masuk dan bunuh mereka." Suara Quincy belum sepenuhnya hilang ketika Mileye langsung berubah menjadi sinar pedang dan menghilang dari tempat asalnya. Sekejap, ruang dan waktu di tengah arena terbelah, kemudian sinar pedang itu masuk ke dalam pusaran hitam. Sementara itu, Quincy menghentakkan kaki kanannya, aktifkan. Drur. Tiba-tiba, menara besar itu gemetar keras dan satu sinar hitam melonjak ke langit, langsung masuk ke dalam formasi teleportasi pusaran hitam. Quincy juga terbang masuk ke dalamnya. Di dalam pusaran hitam, formasi teleportasi mulai bergetar hebat, kemudian, sejumlah besar abjad kuno yang misterius dan aneh menutupi seluruh pusaran hitam. Transfer data. Saat itu, tidak jauh dari Mileye, seorang tua muncul di sana, menatap tajam Mileye dan Quincy. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Mileye menatap tua itu serius, bicara. Tua itu mengerutkan kening, "Bicara tentang apa?" Mileye tersenyum, "Mengapa kamu datang ke alam ilusi?" Tua itu menatap Mileye, "Kamu adalah raja pengandal dukungan itu, bukan?" Mileye mengangguk, "Ya." Mata tua itu tiba-tiba menyipit, "Aku dengar kamu telah mendapatkan semua harta karun roh alam semesta ini, benarkah itu?" Mileye menatap tua itu, "Lia." Mata tua itu tiba-tiba memanas, energi roh yang tak terhitung banyak. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu tertarik?" Tiba-tiba, tua itu hendak berbicara, namun kemudian ia melihat sekeliling, di mana kekuatan misterius seperti gelombang sedang berkumpul ke arah luar. Tua itu mengerutkan kening dengan waspada, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Mileye mengedipkan mata, "Apakah kamu tahu berapa banyak energi roh yang sebenarnya kudapatkan?" Tua itu menatap Mileye, "Berapa?" Mileye mengangkat satu jari. Mata tua itu sedikit menyipit, 1 juta. Mileye menggeleng, 1 miliar. 1 miliar. Mendengar itu, wajah tua itu tiba-tiba berubah dan ia berkata dengan gemetar, "Benarkah ada 1 miliar?" Mileye mengangguk, "Lia." Tua itu begitu gembira sehingga tubuhnya gemetar, seolah-olah 1 miliar itu sudah menjadi miliknya. Mileye mengirimkan pesan suara menggunakan energi misterius kepada Quincy, "Berapa lama lagi?" Quincy menjawab dengan serius, "Setengah jam." "Setengah jam." Mileye tiba-tiba merasa sedikit pusing, itu terlalu lama. Ini tidak baik untuk memperlambat. Saat itu, Mileye tiba-tiba merasakan tekanan yang menakutkan dan ia melihat tua itu menatapnya. "Kamu pasti tidak akan rela memberikannya dengan sukarela, bukan?" Mileye menggeleng, "Bukan tidak mungkin." Mata tua itu sedikit menyipit, "Apa maksudmu?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuan, aku tahu memiliki begitu banyak uang di tubuhku pasti akan membawa masalah bagiku. Aku bersedia memberikannya, tetapi aku punya syarat." Tua itu mengerutkan kening, "Apa syaratnya?" Mileye dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku akan mengajukan 3 pertanyaan kepadamu. Jika kamu menjawab dengan jujur,
aku akan memberikan energi roh itu kepadamu. Mata tua itu menatap Mileye, apakah kamu mencoba memperlambat waktu? Mileye tetap diam. Tua itu melihat sekeliling, matanya sedikit menyipit, kalian sebenarnya sedang melakukan apa? Pada saat ini, rasa tidak aman sudah muncul dalam hatinya. Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya dan cincin penyimpanan muncul di tangannya. Di dalam cincin penyimpanan itu, terdapat sejumlah besar energi roh. Melihat adegan ini, mata tua itu tiba-tiba memanas. Tua itu menatap Mileye, nafsu serakahnya tidak tersembunyi. Mileye dengan serius berkata, "Tuan, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Mengapa kalian tidak menyerang bersama-sama, tapi selalu datang satu atau dua orang setiap kali?" Tua itu melirik Mileye, karena tempat ini terpencil dan generasi master semesta seperti kalian sangat jarang. Tidak ada yang memperhatikan. Tapi sekarang berbeda, karena semua orang tahu, kalian telah mendapatkan harta karun roh dewa, sehingga banyak orang sudah mulai menuju ke sini. Mileye tetap diam. Roh alam semesta melakukan pekerjaan bagus. Tua itu melanjutkan, semesta rendah seperti milik kalian biasanya sulit menarik perhatian kekuatan besar. Mileye berkata dengan suara pelan, artinya, Raja Dosa seperti itu hanyalah tokoh kecil di sini. Raja Dosa. Tua itu menatap Mileye, Raja Dosa seperti itu, dalam kata-kata semesta kalian, hanya sebatas pemain kelas 3. Sial. Pada saat itu, Raja Dosa dari dalam menara kecil tiba-tiba muncul di tengah arena. Dia menatap tua itu, apa yang kamu pura-pura? Pemain kelas 3, ayo berduel. Saat ini, dia benar-benar tidak takut pada master semesta dari roh dewa karena dia telah berlatih di dalam menara kecil selama bertahun-tahun dan kekuatannya telah mengalami peningkatan besar. Raja Dosa, saat ini, memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Siapa takut pada siapa? Mendengar perkataan Raja Dosa, wajah tua itu tiba-tiba berubah menjadi sangat ganas. Raja Dosa, apakah kamu tahu dengan siapa kamu sedang berbicara? Raja Dosa menghela nafas, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara sekarang? Mata tua itu menyiratkan kekejaman, dan dia langsung menghilang dari tempatnya. Boom! Sebuah kekuatan menakutkan langsung menghantam Raja Dosa. Raja Dosa juga tidak mau kalah dan langsung meluncur menuju tua itu. Gemuruh. Tidak lama kemudian, seluruh lorong dalam formasi teleportasi mulai gemetar hebat. Mileye dan Quincy saling pandang, lalu menggeleng sambil tersenyum. Mileye bertanya, bagaimana? Quincy melihat sekeliling, lalu berkata, sedang mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, baru kita bisa menganalisanya. Mileye melihat sekeliling, akhirnya, ia menatap ke dalam kedalaman formasi teleportasi. Setelah kamu selesai menganalisis, aku akan mencoba menembusnya dan melihat apa yang menghalangi kita. Quincy mengangguk, baiklah. Mileye melihat ke jauh, di mana Raja Dosa dan tua itu bertempur dengan sengit. Keduanya saling menandingi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan Raja Dosa telah meningkat banyak sejak awal, tidak lagi bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Terlihat jelas bahwa orang ini telah berusaha keras dalam latihannya. Pada saat itu, Raja Dosa dan tua itu tiba-tiba berpisah. Tua itu menatap Raja Dosa, ekspresinya penuh ketidakpercayaan, kekuatanmu benar-benar begitu kuat. Raja Dosa merendahkan, tahu apa itu tipuan? Tua itu menatap Raja Dosa dengan tajam, apa yang membuatmu begitu sombong? Sambil berkata, ia langsung meluncur keluar. Raja Dosa tertawa, pecundang. Sambil berkata, dia juga meluncur keluar. Tidak lama kemudian, setengah jam berlalu.
Quincy hendak menutup menara langit, tetapi pada saat itu, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba meluap dari lorong formasi teleportasi. Seiring dengan kehadiran aura yang meluap, seluruh lorong formasi teleportasi mulai hancur berkeping-keping. Mileye mendadak menyempitkan matanya, ia segera menarik Quincy ke belakangnya dan meluncur maju, pedangnya menusuk ke depan. Dor! Cahaya pedang meledak tiba-tiba. Dalam sekejap, Mileye dan Quincy langsung terpental hingga puluhan ribu meter. Setelah berhenti, Mileye melihat ke arah jauh, di ujung langit bintang, terlihat samar-samar bayangan ilusi. Bayangan ilusi melihat ke bawah pada Mileye, hanya ini. Mileye hendak berkomentar, tapi tiba-tiba Quincy menariknya ke belakang, izinkan aku melakukannya. Mileye bersambung. Bab 3385 Menara Babel. Aku yang maju. Mendengar kata-kata Quincy, Mileye terdiam. Apakah Quincy akan memulai pertunjukan? Quincy tiba-tiba melangkah ke depan, mengeluarkan sesuatu seperti pegangan dari tas kecilnya. Sementara Mileye masih bingung, tiba-tiba Quincy menekan tombol merah di pegangan itu. Kemudian, dia menyimpan menara langit, lalu menarik Mileye dan menghilang dari tempat itu. Boom! Saat keduanya menghilang, seluruh medan pertempuran nyata ilusi tiba-tiba hancur berkeping-keping dan awan jamur sepanjang ribuan mil meletup dari langit bintang. Dimanapun awan melewati, semuanya hancur. Meskipun Mileye dan Quincy sudah melarikan diri ke dunia 0 derajat, Mileye masih bisa merasakan sisa-sisa kekuatan yang mengerikan dari kejadian tadi. Mileye agak bingung. Apa yang baru saja terjadi? Sementara itu, Quincy mengelus dadanya dengan sedikit ketakutan, memang sangat kuat. Mileye menatap Quincy, itu apa? Quincy dengan serius menjawab, ini adalah senjata baru yang baru kami kembangkan, disebut sebagai peluru Guanxuan. Peluru Guanxuan. Ekspresi Mileye membeku. Quincy memikirkan sejenak, lalu berkata, hal seperti ini tidak boleh tersebar keluar. Mileye cepat mengangguk, benar. Jika salah satu meledak di alam semesta Guanxuan, tak terhitung banyak makhluk spiritual akan mati tragis. Quincy mengangguk ringan, aku akan memastikan mereka membuat lebih banyak senjata ini. Tetapi, untuk keamanan, aku akan menyimpannya di dalam tas kecilku, hanya bisa aku yang menggunakan. Mileye mengangguk, itu baik. Tidak bisa disangkal bahwa dia memiliki beberapa ketakutan terhadap keanehan Quincy. Seperti peluru Guanxuan itu, jika meledak, bahkan dia tidak dapat menghentikannya. Kekuatan itu terlalu berlebihan. Jika jenis hal ini menjadi umum di alam semesta Guanxuan dan disalahgunakan oleh orang-orang, itu akan menjadi bencana bagi seluruh alam semesta Guanxuan. Saat itu, celah di depan mereka tiba-tiba terbuka dan seorang pria paruh baya berguling keluar. Pria yang berguling keluar itu adalah Raja Dosa dan pada saat itu, tubuhnya penuh dengan luka, sangat lemah. Raja Dosa menatap Quincy, gemetar saat berkata, jika kamu meledakkan bom lagi, bisakah kamu memberitahu teman satu tim terlebih dahulu? Jika aku tidak melarikan diri cepat, aku pasti meledak. Quincy tersenyum dengan malu-malu, aku lupa kamu adalah teman satu timku. Ekspresi Raja Dosa membeku, merasa pahit di hatinya. Dibandingkan dengan Mileye, dia lebih takut pada Quincy. Tas kecil Quincy begitu sederhana, tetapi tidak pernah tahu apa yang akan dia keluarkan sebagai kejutan. Terlalu aneh. Quincy tiba-tiba berkata, ayo, kita kembali dan melihat-lihat. Mileye mengangguk, lalu membawa Quincy menghilang dari tempat itu. Di tengah arena, Raja Dosa terlihat frustasi, merasa seperti dia hanya menjadi beban yang tidak perlu.
Di alam ilusi nyata. Ketika Mileye dan Quincy kembali ke medan ilusi nyata, tempat ini masih dipenuhi dengan kekuatan yang sangat ganas dan menakutkan. Bahkan aturan semesta pun tidak dapat memperbaiki kerusakan di sini. Mileye mengayunkan lengannya dan cahaya pedang menghancurkan udara. Dengan sekejap kekuatan ganas di medan pertempuran langsung terputus. Pada saat itu, Mileye tiba-tiba berbalik, melihat ke arah kanan. Di sana, 1000 zang jauhnya, ada bayangan ilusi yang berdiri. Itu adalah bayangan ilusi dari sebelumnya. Pada saat ini, bayangan ilusi sangat transparan, seolah-olah sehelai asap hijau, siap menghilang setiap saat. Mileye tanpa banyak bicara, dengan pikiran yang bergerak, pedang biru gaibnya melesat keluar. Swoosh! Pedang biru gaib langsung menusuk bayangan ilusi. Bayangan ilusi berbicara dengan gigi rahang yang tajam, "Apakah kamu bisa membunuhku?" Mileye membuka telapak tangannya, pedang biru gaibnya bergetar hebat, langsung mulai menghisap jiwa bayangan ilusi. Seolah-olah menyadari sesuatu, bayangan ilusi menjadi sangat ketakutan. Apa pedang ini? Mengapa bisa membunuh tubuh utamaku? Mileye dengan tenang berkata, "Coba tebak." Bayangan ilusi tiba-tiba menjadi sangat panik. Kamu cepat hentikan. Segera." Mendengar itu, Mileye mengerutkan kening dengan serius. Dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat orang dari dunia nyata ilusi, begitu ancaman mengenai eksistensi mereka kehilangan keberanian seorang master dan menjadi sangat takut mati. Alam ilusi masih dihantui oleh teriakan marah, tetapi Mileye sama sekali tidak menghiraukannya. Dia langsung memerintahkan pedang biru gaib untuk menghilangkan sepenuhnya rohnya. Setelah menyerap roh bayangan alam ilusi, aura pedang biru gaib tiba-tiba menjadi lebih kuat. Mileye melihat pedang biru gaib, menggelengkan kepala sambil tersenyum, tampaknya pedang ini masih bisa terus meningkat. Sejauh ini, pedang biru gaib seharusnya dianggap sebagai pedang pertama di antara 3 pedang. Saat itu, roh alam semesta tiba-tiba muncul di tengah-tengah dan Mileye menatap roh alam semesta dengan kerut di kening. Roh alam semesta menatap Quincy, menara yang kamu gunakan sebelumnya. Quincy tersenyum, kemudian mengibaskan lengan bajunya, menampilkan menara Babel di tengah-tengah. Roh alam semesta memindai seluruh menara surga dengan kesadaran ilahinya dan dengan cepat, ia mengernyitkan kening, "Kamu telah sepenuhnya menyalin data formasi teleportasi dari dunia yang sesungguhnya." Quincy mengangguk, "Benar." Roh alam semesta menatap tajam Quincy, "Apakah kamu benar-benar bisa menciptakan saluran khusus menuju dunia yang sesungguhnya?" Quincy menjawab dengan serius, "Masih dalam proses analisis, tidak berani mengatakan pasti, tetapi aku merasa masih ada harapan." Roh alam semesta berbicara dengan nada serius, "Ini terlalu sulit." La menggelengkan kepala sedikit, "Melawan dimensi seperti itu hampir tidak mungkin. Dan, maafkan aku berkata begitu, jika kamu benar-benar bisa melawan dimensi, kamu tidak perlu terlibat dalam semua ini." Quincy menggelengkan kepala, "Aku tidak setuju dengan pandanganmu. Meskipun jalannya panjang, langkah pasti akan mencapainya. Meskipun sulit, jika dijalankan, pasti akan berhasil." Berbicara demikian, dia memalingkan kepalanya ke arah menara Babel, berkata pelan, "Jika aku tidak melakukan semua ini, bahkan jika kita akhirnya bisa menahan para roh dewa, keturunan kita di alam semesta ini akan selalu menjadi sasaran, tanpa kemungkinan membalas. Jadi, seberapa sulit pun, aku akan menelitinya, untuk alam semesta Guanxuan ini, agar generasi mendatang dapat melangkah keluar dari alam semesta Guanxuan." Mileye tertawa, "Benar juga, mungkin sulit sekarang, tapi jika kita tidak melakukannya, siapa yang akan melakukannya di masa depan?"
Quincy mengangguk sedikit, ya. Sambil berkata demikian, dia melirik Mileye dengan senyum di wajahnya. Di alam semesta surgawi ini, hanya Mileye yang memiliki ambisi dan impian sebesar ini, sebagaimana yang dimilikinya Quincy. Mereka berdua saling mendukung dan tumbuh bersama. Roh alam semesta berbicara dengan serius, kalian mungkin belum tahu apa itu dimensi terbalik. Tiba-tiba, Quincy berkata, jika kita bicara tentang dimensi terbalik, meskipun sulit, itu tidaklah mutlak. Misalnya, adik Mile dan saudara perempuannya, mereka 3 orang sudah bisa melakukan dimensi terbalik, bukan? Roh alam semesta mengernyitkan kening. Quincy tersenyum, jika tidak salah, senior pasti juga telah memikirkan hal ini, bukan? Roh alam semesta mengangguk, sudah dipikirkan, tetapi menghadapi beberapa masalah yang kurasa sulit untuk diatasi. Quincy tersenyum, lalu melihat Mileye, sambil berkata, mari pergi ke Menara Babel. Setelah berkata demikian, dia menghilang bersama Mileye. Saat itu, Raja Dosa muncul di tengah-tengah. Ia melihat roh alam semesta dari kejauhan, ragu sejenak, kemudian berkata, bukankah kamu roh alam semesta? Roh alam semesta menatap Raja Dosa, tetapi tidak berkata apa-apa. Raja Dosa memikirkan sejenak, lalu berkata, aku bergabung dengan Tuan Muda Ye. Roh alam semesta menatap tajam Raja Dosa, kamu berkhianat. Raja Dosa menjawab dengan serius, orang yang tahu situasinya adalah orang bijak. Roh alam semesta mengangkat ibu jari, ada masa depan untukmu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di tempatnya, Raja Dosa berbisik, jika suatu hari Tuan Muda Ye melancarkan serangan balik ke dunia sejati, pada saat itu, aku akan memimpin jalan dan aku akan menjadi pahlawan utama. Hehe. Bersambung.